Halo, selamat datang lagi di channelku. Kali ini kita akan bahas season di episode selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi kita saksikan videonya. Check it out. Oke, dan kali ini kita diperlihatkan di Istana Langit. Bayangan gelap di mana Dewa Kegelapan Tianggang sedang membantai para penduduk. Dan di sini terlihat Disintian Jahat lewat sambil berkata, "Tianggang, berapa kali aku memanggilmu, tapi kau tidak pernah menghiraukan panggilanku. Setiap hari kau bersembunyi dan membunuh orang-orang untuk bersenang-senang. Kau terlalu menuruti nafsu." Tianggang menjawab sambil memakan darah. "Baru berapa orang? Emang ada masalah apa?" katanya. Kaisar pun menjawab, "Kau adalah anakku yang paling bisa kuandalkan. Tapi kau tak pernah tahu batas saat kau masih menjadi Dewa Langit. Kau melakukan kesalahan besar dan dikurung berapa tahun." Kemudian Tianggang berbicara, "Kaisar, kita sudah bukan yang dulu lagi. Sekarang kita bisa berbuat sesuka hati maksudnya." Kemudian Disintian Jahat menjawab, "Tidak, kau masih belum melihat dengan jelas kondisi kita tidak terlalu bagus." Tianggang berbicara, "Oh, kenapa bisa begitu? Kita bayangan gelap sedang ditakuti dan sekarang kita di atas puncak. Siapa yang bisa membuat Kaisar merasa cemas?" Kemudian Disintian Jahat menjawab, "Hal yang membuatku cemas berasal dari diri kita sendiri. Kau masih belum menyadarinya." Kemudian Tianggang mengatakan, "Jangan-jangan sambil melempar korbannya." "Yuan Tianzun benar kan?" Ternyata benar. Tentu saja aku mengerti pikiran Kaisar. Dia yang bangun dari masa kuno seperti tidak berniat untuk tidur kembali. Meskipun Yuan Tianzun adalah leluhur dari seluruh bayangan gelap, tapi sebenarnya sangat mengganggu. Dia bilang tidak akan ikut campur urusan dunia langit bayangan gelap. Tapi siapa yang bisa menjamin? Kaisar pasti tidak tahan dikendalikan olehnya, kata Tianggang. Kemudian Kaisar menjawab, "Yuan Tianzun, tiba-tiba dia berada di jalur monster. Apa kau tahu?" Kemudian Tianggang menjawab, "Apa itu demi kitab suci? Bisa-bisanya dia turun tangan sendiri." Kaisar pun berkata, "Bintang Tianggang, dengar, ini adalah saat yang terpenting. Aku tidak bisa membiarkan dia mendapatkan kitab ajaib di kondisi sekarang. Tidak bisa lagi peduli pada harga diri. Aku juga akan merebutnya. Yuan Tianzun adalah leluhur kita, tapi di saat yang sama juga musuh kita. Aku ingin dia mati." Kaisar sambil mengeplak pundak Tianggang, "Tidak, aku perlu ke jalur monster. Untuk bertindak diam-diam, kau harus menjaga dunia bayangan gelap. Karena kaulah yang bisa kupercaya," kata Kaisar bayangan gelap. "Kuberi kau sebuah tugas, bukankah kau selalu ingin meminum darah naga? Habisi Laut Utara." Kemudian Tianggang menjawab, "Tunggu dulu, menghabisi Laut Utara? Setelah berhasil, apa lagi yang harus kulakukan? Apa kau mau membawa ke dunia langit? Kenapa tidak suruh bintang Tianyong saja?" Disintian Jahat mengatakan, "Tidak semuanya untukmu. Setelah selesai terserah mau kau apakan." Itulah pesan Kaisar sebelum pergi. Iya, sebelum pergi ke jalur monster. Dan kita kembali ke pertempuran bayangan gelap dengan naga Laut Utara. Bintang Tianggang berkata, "Menguasai suku naga membuat prestasi, tapi tidak perlu susah payah membosankan." Naga Laut Selatan menjawab, "Benar. 3 dewa bayangan gelap yang menyusup ke dalam. Jika mereka berhasil membunuh Laut Utara, mungkin perang ini akan selesai dengan cepat." Kemudian Tianggang tertawa. "Jika dipikir-pikir hasilnya nanti lumayan. Ini akan menjadi upacara darah yang paling menyenangkan." Scene berpindah ke Arexo, di mana Arexo sekarang sedang ditawan dibebaskan. Di sini terlihat Manasuo sedang berjalan dan meminta penjaga untuk membuka. "Kau sudah bebas," kata penjaga tersebut. Kemudian Arexo memanggil ibu kepada Manasuo. Kemudian Manasuo menjawab,
Laut Utara mungkin akan terperangkap, kau cepatlah pergi. Arekso berkata, bagaimana denganmu? Manasuo menjawab, tidak perlu pedulikan aku. Arekso berkata, ibu kenapa selama ini tidak pernah pulang? Manasuo menjawab, kau dan Aso sudah bisa menjaga diri sendiri, kenapa masih menginginkan aku pulang? Tidak bisa ku mengerti. Karena kau adalah ibu kami, apa alasan ini tidak cukup? Jika kau sungguh-sungguh tidak menyayangi kami, kenapa mau melepasku? Ternyata ibunya Arekso masih muda banget guys. Awet muda maksudnya. Oke, dan Manasuo pun menjawab, jangan salah paham. Aku menyelamatkanmu karena di tubuhmu mengalir darahku. Aku tidak memiliki perasaan apapun padamu. Kemudian Manasuo berkata kepada penjaga, kembalikan barang miliknya, kemudian antar dia pergi. Baik, kata penjaga. Kemudian Arekso berkata, tunggu, aku mau ikut bertarung. Manasuo pun kaget, kau kehilangan penglihatanmu, bagaimana kamu bertarung? Arekso menjawab, aku sudah beradaptasi dengan baik, tidak ada masalah. Tidak ada yang lebih penting dibandingkan kehormatan suku naga. Aku sudah memutuskan, kata Arekso. Dan oke, kita kembali ke pertempuran prajurit dengan raksasa. Di sini raksasa sudah mencapai ke atas istana. Kemudian pasukan bayangan-bayangan gelap menyerang. Di sini terlihat Tuan Putri pun diserang. Putri Laut Utara mengatakan, masuk ke dalam kota dan bentuk formasi pertahanan, jangan biarkan Dewa Bayangan Gelap menyerang. Dan sering Tuan Putri memikirkan entah bagaimana kondisi ayah di sana. Kita hanya bisa bergerak sambil mundur. Sialan, dinding kota sudah tidak bisa dijaga lagi. Dan di sini terlihat Bayangan Gelap menggunakan cambuk penghisap darah. Dia berkata, suku naga yang manis sangat sesuai dengan seleraku. Dewa Bayangan Gelap, majulah, kata Tuan Putri. Dewa Bayangan Gelap berbicara, hei, biar aku keluarkan dulu matamu. Namun tiba-tiba ting, Arekso datang. Sehingga Putri Naga Laut tidak terkena matanya. Arekso berkata, Raja Laut Timur ada di sini. Seketika pasukan kegelapan kaget. Arekso dari Laut Timur? Aubing, serahkan dia padaku. Laut Utara adalah wilayah manusia naga terakhir yang masih bebas. Jangan membiarkannya musnah. Jika pertarungan tidak lancar, kau harus membawa sukumu pergi. Mempertahankan kekuatan, jangan seperti Laut Timur. Aku akan menghalangi serangan Dewa Bayangan Gelap untukmu, kata Arekso. Aubing pun menjawab, ayah telah bersikap seperti ini padamu. Kau tidak perlu melakukan ini. Kemudian Arekso mengatakan, apa kau sudah lupa? Aku juga seorang Raja Naga, sudah seharusnya bertarung demi suku naga sampai akhir. Kemudian pasukan Bayangan Gelap berteriak, bagus sekali Raja Laut Timur yang sudah lama ku cari ternyata menyerahkan dirinya sendiri. Biar ku habisi sekalian. Cambuk penghisap darah. Arekso berkata, Dewa Bayangan Gelap, aku masih belum melupakan kekalahan Laut Timur waktu itu. Tiba-tiba tanduk Arekso terbakar. Dendam Laut Timur aku balas hari ini. Dan sabuk-sabuk bergerigi itu pun patah, hancur berkeping-keping yang membuat pasukan hitam keheran. Apa? Pedangnya kuat sekali. Mampus kau pasukan Bayangan Gelap. Aubing berkata, Arekso sendiri tidak menyadari kekuatan pasti tidak sehebat dulu lagi. Dia terlalu memaksakan diri. Dan di sini terlihat pasukan prajurit keteteran melawan raksasa. Mereka berkata, Tuan Putri, gawat, manusia raksasa terus menerobos dinding dalam. Perketat pertahanan, halangi mereka. Namun para raksasa terus menonjok para prajurit. Apakah prajurit mampu melawan pasukan segede King Kong tersebut? Dan di sini terlihat Raja Laut Selatan alias Raja Naga Laut Selatan berteriak, masyarakat Laut Utara yang menyedihkan, apa yang kalian lakukan? Saat melawan musuh yang kuat, bertarung tidak ada gunanya, menyerahlah. Jadilah manusia naga tingkat atas sepertiku. Dewa Bayangan Gelap berjanji yang menyerahkan hidup dalam kemewahan. Percayalah padaku, akan kujamin Dewa Bayangan Gelap tidak akan ingkar janji, katanya. Aubing pun menjawab, jangan omong kosong, kau pikir kita bodoh? Aku percaya padamu, semua orang tahu seperti apa dunia naga langit yang sebenarnya. Raja Laut Selatan pun menjawab, jangan percaya pada isu, semua berita negatif tentang dunia langit itu tidak benar.
Lihat aku betapa indahnya hidupku setelah mengikuti langit. Dan tiba-tiba datang Manasuo, Laut Selatan. Kau sepertinya sangat puas dengan keadaanmu sekarang. Raja Laut Selatan pun kaget. Manasuo, akhirnya aku bertemu denganmu. Selama berapa tahun ini aku selalu memikirkanmu. Manasuo menjawab, kau melayani bayangan gelap dan sebaliknya menyerang suku naga. Aku sangat kecewa. Raja Laut Selatan berbicara, semua ini demi dirimu. Manasuo pun menjawab, kau yang menghabisi Laut Timur. Kemudian Raja Laut Selatan mengakui, dan di sini diperlihatkan masa lalu saat Laut Timur, Laut Selatan, dan Laut Utara sangat dekat merebutkan wanita satu yang bernama Manasuo. Oke, kembali ke masa sekarang. Sambil mengingat-ingat masa lalu, Raja Laut Selatan berkata, dan kau tidak pernah memilihku. Pada akhirnya kau malah memilih Laut Utara yang bodoh. Aku tidak terima. Manasuo menjawab, Laut Timur, Laut Selatan, dan Laut Utara kalian sejak kecil sangat dekat bagaikan saudara. Tapi kau mencelakai mereka demi keinginan sendiri. Apa ini yang disifat naluri manusia? Kemudian Raja Laut Selatan berkata, karena aku terlalu mencintaimu. Jika tidak menghabisi mereka semua, selamanya kau tidak akan datang sisiku. Dia buta karena cinta, apa karena jabatan sebenarnya? Entah apa yang dipikirkan orang ini ya kawan-kawan. Masih Laut Selatan berbicara, kematian Laut Utara sudah di depan mata, namun kau tidak pernah perlu takut. Selama aku ada, pasti kamu akan aman. Waduh, kenapa aku jadi gagap seperti ini? Kemarilah datang ke sisiku, kata Raja Laut Selatan. Manasuo menjawab, Laut Selatan, apakah kau takut aku memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain? Terlalu banyak kebohongan yang kau katakan. Laut Utara adalah orang yang sederhana. Dalam hal ini dia lebih baik daripada dirimu. Wow, tiba-tiba dari balik gedung muncullah sosok naga, Raja Laut Utara. Dia berkata, apanya yang bayangan gelap? Sialan, hanya sekelompok dewa sampah yang terperosok. Pergilah semuanya. Buak, semuanya terlempar. Kekuatan yang sangat besar, kata pasukan kegelapan. Dia memiliki kemampuan yang semakin lama semakin hebat, tidak boleh diremehkan. Aku melihatmu, Laut Selatan. Dasar binatang tak berperasaan, kata Raja Laut Utara. Aku akan menghabisi kamu duluan. Raja Laut Selatan berbicara, apa kau mau kemari? Biar kita selesaikan semuanya. Bola petir. Namun dengan kencangnya, Raja Laut Utara menggunakan pedangnya. Namun Raja Laut Selatan berhasil menghindar. Wow, sengit sekali. Wow. Sama seperti waktu itu, hanya sakit sedikit aja sudah berteriak. Dasar tidak berguna. Laut Selatan, selain curang dan pengkhianat, apalagi yang kau bisa? Kau selamanya tidak akan bisa menang dariku, kata Raja Laut Utara. Dan Raja Naga Laut Utara melihat ke samping kanan. Dia baru sadar di situ ada Manasuo. Manasuo, jangan di sini terlalu berbahaya. Laut Selatan adalah teman lama kita, tapi dia terlalu biadab. Dan Laut Selatan menjawab, Laut Utara, dasar barbar bodoh. Apa kau tahu selama ini kau adalah bahan tertawaan kami? Manasuo berkata, semua isi hati manusia bisa kulihat dengan jelas. Konyol sekali, aku menyukai orang yang sederhana. Terima kasih atas pengertianmu, akan kuingat selamanya. Aku hidup dengan nyaman di Laut Utara. Senang sekali. Baguslah jika kau merasa berkata seperti itu, kata Raja Laut Utara. Namun tiba-tiba di selang pembicaraan, krak, Raja Laut Utara ditikam dari belakang oleh pasukan kegelapan. Raja Naga Laut Utara yang angkuh dalam pertarungan ini terlalu awal untuk kau tertawai. Bayangan gelap beraninya membokong ternyata. Waduh, parah sekali. Dewa sampah yang menyerang diam-diam, kata Raja Laut Utara. Bruak, biar ku belah menjadi dua. Bruak. Namun tiba-tiba datang satu lagi pasukan gelap dari belakang. Dia berkata, kita lihat kau bisa bertahan sampai kapan. Karena bertubi-tubi dicapik dari belakang. Raja Laut Utara kesakitan. Aubing pun kaget. Ayah. Setelah berbagai macam tusukan, tiba-tiba datang Laut Selatan menyerang. Dia berkata, Laut Utara, cukup sampai di sini.
kasihan sekali Raja Laut Utara dikeroyok. Kalau Baiwan pasti dia tidak akan mati, ya kan guys? Sahabatku, saudaraku, ini adalah hadiah terakhir dariku untukmu, kata Raja Laut Selatan. Bola petir penusuk raga. Boom. Dan sepertinya kali ini Laut Utara akan mati. Sin berpindah ke jalur monster, di mana akhir-akhir ini terdapat sekali banyak makhluk aneh. Ada siluman negara emas, siluman kepala besi terbang, dan masih banyak lagi kelompok siluman di jalur monster yang datang untuk memakan kitab. Dan di sini terlihat hiu yang telah berubah karena terlalu banyak makan siluman-siluman yang datang. Dia berkata, semakin banyak aku makan, kekuatanku akan semakin besar. Dengan begitu, aku akan lebih baik jika aku mengantarmu daripada Bailang dan yang lainnya. Xiao Yu pun menjawab, tidak baik sekali. Yihu, dasar kau idiot yang egois brengsek. Xiao Yu pun menangis. Kau dalam masalah besar. Yihu pun mengatakan, kau menangis lagi, kenapa? Aku dalam masalah apa? Aku melihat kematian di dalam mimpiku. Ini hal yang sudah aku ketahui sejak lama dalam perjalanan. Sejak awal maksudnya. Karena kau mimpi ini menjadi lebih jelas, kita sudah berada di jalan ini. Kemudian Yu pun berkata, kematian? Xiao Yu pun berkata, banyak orang, termasuk kau juga, harimau bodoh. Aku tidak takut mati, kata Yu. Xiao Yu mengatakan, kau harus bertobat. Sin berpindah ke rombongan Tante saling berlari untuk mendapatkan Xiao Yu. Merebut kembali maksudnya, cuy. Kembali ke Yuhu, Yuhu berkata, aku sudah buktikan tanpa mereka aku juga bisa melindungimu. Masih ada masalah apa? Masalahnya aku tidak perlu dilindungi olehmu. Kau masih tidak mengerti, kata Xiao Yu. Yuhu berkata, kau membenciku. Xiao Yu pun kembali menjawab, tidak Yuhu, aku merasa sedih untukmu. Kau terlalu banyak membunuh. Meski para siluman ini mau memakanku, tapi dengan perbuatanmu ini hanya akan menambah dosamu. Aku pernah berpikir untuk membersihkannya untukmu, tapi sayangnya sudah tidak bisa kembali lagi. Perbuatanmu menentukan nasibmu, kau bisa mati. Yu pun menjawab, tidak untuk saat ini. Dan dia pun bertarung lagi dengan para monster. Akankah kira-kira Yihu akan sadar suatu saat nanti, ataukah akan mati? Entahlah. Oke, Sin berpindah ke Laut Utara, di mana Raja Laut Utara terkena petir Laut Selatan yang membokong tadi. Dan boom, Raja Laut Utara pun meledak, yang membuat putri dan para naga lainnya maksudnya kaget. Raja Laut Selatan berkata, hei, bagaimana rasanya bola petirku meledak dari dalam, bahkan juga tidak akan menahannya. Semua organ dalammu sudah kosong. Beruang Raja Laut Utara pun mati. Heran gue sama naga Laut Selatan, sudah mati tetap dia berbicara seperti itu. Laut Utara juga tidak dapat mendengar, kan sudah mati. Dua pasukan kegelapan berkata, hal yang paling merepotkan sudah diselesaikan. Dia sudah membunuh binatang Dosebu. Raja Laut Selatan berteriak, masyarakat Laut Utara, kau sudah melihatnya kan? Raja kalian sudah mati. Tidak ada gunanya bertarung, menyerahlah. Terimalah berkat dari Dewa Langit. Dan rakyat Laut Utara pun bersedih. Dasar pengkhianat kejam, kata prajurit. Lalu dia mendekati Manasuo. Manasuo sudah tidak apa-apa, dia sudah habis, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita sekarang. Manasuo menjawab, aku sangat kesal, kau keterlaluan. Aku melakukan semua ini demi dirimu, kemarilah datang ke sisiku, kata Raja Laut Selatan. Namun tiba-tiba sering Ao Ping datang. Namun sayangnya Laut Selatan berhasil menghindar. Ibu jangan takut, kata Ao Ping. Aku melindungimu. Dasar Laut Selatan yang licik dan tidak berperasaan. Jangan dekat ibuku. Hei keponakan Ao Ping, kau masih so hebat, jangan bertindak bodoh lagi. Kejayaan kalian udah runtuh. Dan season kali ini pun bersambung.
Apabila kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, silakan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita selanjutnya.